Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Nugraha dari kelas 4A dengan NIM 6670220118. Tujuan dari membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas dari mata kuliah perbandingan politik pemerintah yang diampu oleh Bu Eli, yang dimana dalam video ini saya akan menjelaskan terkait perbandingan politik pemerintahan negara Jerman dan juga negara Amerika Serikat, yang dimana difokuskan kepada sistem pemerintahan, sistem kepartaian, dan juga sosial politik di masing-masing negara tersebut. Yang dimana pertama-tama saya mengawali dari negara Jerman, yaitu sistem pemerintahannya. Jadi sistem pemerintahan negara Jerman itu sendiri, dalam sistem pemerintahannya itu menggunakan sistem pemerintahan parlementer, yang dimana pada tahun 1949 itu negara Jerman sempat terpecah menjadi dua bagian akibat adanya perang dingin, yang dimana Jerman Barat itu membentuk sebuah negara, yaitu Republik Federal Jerman atau bisa disebut sebagai Bundesrepublik Deutschland, dan juga Jerman Timur itu memiliki paham Republik Demokratik Jerman atau bisa disebut sebagai Dutch Democratic Republic, yang dimana sehingga pada tahun 1990 itu Jerman berhasil menyatukan kedua negara tersebut menjadi satu Republik Federal Jerman. Lalu Jerman juga adalah sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan Republik Federal Parlementer, yang dimana kepala negaranya itu adalah seorang presiden yang memiliki peran seremonial yang dipilih 5 tahun sekali oleh kurang lebih 600 anggota Federal Convention Jerman, dan juga kepala pemerintahnya adalah seorang kanselir atau perdana menteri yang dipilih secara otomatis oleh kandidat utama Partai Pemilihan Umum Federal Jerman yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, yang dimana dalam susunan parlemen dan federalnya itu lembaga legislatifnya terdiri dari 3 kamar. Yang pertama itu ada Bundestag atau bisa disebut Dewan Perwakilan Rakyat negara Jerman, ya, yang dimana Bundestag ini dipilih oleh rakyat setiap 4 tahun sekali, dan juga pembubarannya itu dalam kewenangan presiden federal. Jadi Bundestag itu memiliki peran penting dalam proses pembuatan undang-undang, pengawasan pemerintah, serta pembuatan kebijakan di negara Jerman. Selain itu juga Bundestag itu memiliki wewenang sebagai yang mengusulkan, memodifikasi, dan juga mengadopsi undang-undang federal, dan juga Bundestag ini memiliki tugas untuk dapat memilih kanselir atau perdana menteri Jerman atau perdana menteri Jerman itu. Jadi Bundestag itu sebagai perwakilan dalam partai politik yang memiliki jumlah kursi tergantung pada hasil pemilihan umum, serta setiap partai yang memperoleh lebih dari 5% suara itu akan mendapatkan kursi dalam Bundestag gitu. Jadi yang kedua itu ada yang namanya Bundesrat. Jadi Bundesrat itu bisa dikatakan sebagai dewan utusan negara bagian di negara Jerman ini gitu. Jadi Bundesrat ini tidak dipilih oleh rakyat seperti Bundestag tadi, tetapi Bundesrat ini merupakan perwakilan dari pemerintah negara bagian, atau kata negara Jerman itu Länder, karena Jerman itu memiliki wilayah akibat bekas perang dunia itu kan, maka Bundesrat ini merupakan lembaga yang penting dalam sistem pemerintahan Jerman gitu, agar bisa memastikan partisipasi dari masyarakat dan juga representasi pemerintah negara bagian dalam gitu. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya Bundesversammlung, yang dimana Bundesversammlung ini bisa dikatakan sebagai badan permusyawaratan negara Jerman gitu, yang dimana Bundesversammlung ini memiliki peran untuk memilih presiden federal Jerman, dan juga Bundesversammlung ini dibentuk pada saat waktu tertentu, contohnya seperti saat pemilihan presiden dan juga anggota dari
Bundesversammlung itu. Jadi Bundesversammlung ini adalah sebagian anggota dari Bundestag dan juga delegasi Landtag, di mana delegasi ini adalah perwakilan dari masing-masing wilayah yang ada di Jerman. Jadi Bundesversammlung ini juga merupakan lembaga yang sifatnya sementara dan fungsinya terbatas. Selain adanya lembaga legislatif dalam sistem pemerintahan negara Jerman, juga memiliki lembaga eksekutif, yaitu adanya Bundeskanzler dan juga Bundespräsidentschaftsel. Bundeskanzler itu merupakan atau kepala pemerintah negara Jerman yang memiliki tanggung jawab penuh atas pengaturan dan juga pelaksanaan kebijakan pemerintah federal negara Jerman gitu. Lalu juga pengertian dari Bundespresiden itu adalah sebagai kepala negara Jerman itu sendiri, yang dimana kepala negara Jerman itu dipilih oleh Bundesversammlung itu dan juga mewakili wewenang dalam mewakili negara Jerman itu sendiri secara hukum dan juga melakukan hubungan antara bangsa. Jadi pemerintah Jerman ini melakukan hubungan antara bangsa-bangsa seperti hubungan diplomatik, lalu juga hubungan perdagangan dan juga lain-lain. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait sistem kepartaian yang ada di negara Jerman. Jadi Jerman sendiri itu memiliki beragam partai ya, teman-teman, dan juga paham yang berbeda-beda di setiap partainya, yang dimana contohnya itu ada partai Die Linke atau biasa disebut dengan partai kiri, lalu juga ada Partai Persatuan Demokrat Kristen Jerman, ada Uni Sosial Kristen Bayern, terus juga ada Partai Demokrasi Sosial Jerman dan lain sebagainya, yang dimana negara Jerman itu termasuk ke dalam salah satu negara yang menggunakan sistem demokrasi parlementer sebagai sistem pemerintahannya dengan bentuk negara federasi. Bagian konstitusi yang familiar di masyarakat Jerman yaitu parlemen federal. Bundestag ini para anggotanya yang berada di dalam Bundestag akan berdasar kepada hasil pemilihan umum yang biasanya berlangsung sebanyak 4 tahun sekali. Pemilihan umum ini akan berjalan dengan bebas, terus juga akan berjalan dengan rahasia dan langsung, yang dimana dilakukan oleh warga negara yang sudah berusia 18 tahun. Dan apabila atau jika sudah memiliki hak suara atau hak pilihnya, parlemen mempunyai tugas terpenting, yaitu membuat undang-undang dan juga mengawasi kinerja pemerintah Jerman. Lalu saya di sini akan menjelaskan terkait sosial budaya yang ada di negara Jerman. Di sini saya akan memfokuskan pada satu fokus, yaitu hierarki sosial, yang dimana kita ketahui bahwasannya hierarki sosial atau strata kelas sosial itu banyak dipandang oleh negara di seluruh dunia, yang dimana salah satunya adalah negara Jerman dan juga negara Amerika yang akan saya bahas setelah negara Jerman ini. Jadi hierarki sosial orang Jerman itu membedakan status sosial berdasarkan keahlian, juga pendidikan dan juga pengalaman, dengan peringkat yang lebih tinggi diberikan kepada individu dengan kualitas yang memang di atas standar gitu. Meskipun ada pengurangan hambatan kelas sejak Perang Dunia Kedua, mayoritas warga ini menikmati manfaat dari kelas menengah yang kuat dan juga pendidikan yang baik. Meskipun demikian, beberapa masyarakat Jerman itu menghadapi keterbatasan hak yang istimewa, termasuk pengangguran, pengungsi, dan juga imigran gelap yang masuk ke negara Jerman, yang dimana cenderung mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih rendah dari masyarakat Jerman asli. Namun sikap dominan di negara Jerman itu mendorong kesetaraan akses terhadap peluang bagi semua orang terlepas dari latar belakang sosial. Jadi meskipun ada banyak orang-orang yang memandang skeptis seperti
yang datang atau imigran-imigran gelap ini, tapi masih saja banyak orang-orang Jerman atau pemerintah yang memang pro kepada imigran-imigran gelap ini. Bukan berarti mendukung masuknya imigran gelap, tetapi pro terhadap adanya kesetaraan dalam hidup berbangsa dan bernegara gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait sistem pemerintahan, sistem kepartaian, dan juga sosial budaya dari negara Amerika Serikat. Setelah tadi saya sudah menjelaskan terkait sistem pemerintahan, sistem kepartaian, dan juga sosial budaya yang ada di negara Jerman. Jadi negara Amerika Serikat itu adalah negara atau salah satu negara yang berpihak kepada sistem pemerintahan yang demokrasi gitu, dan juga tidak bisa lepas dengan timbulnya ambisi-ambisi yang besar dalam diri masyarakat ataupun pemerintah negara Amerika itu sendiri gitu. Dan juga bahwa demokrasi itu merupakan sebuah prinsip dasar dari adanya pembangunan watak bangsa Amerika sendiri, dan juga demokrasi itu telah menjadi etos Amerika Serikat dan juga nilai-nilai dalam kehidupan bangsa dan juga bernegara yang ada dalam kehidupan masyarakat Amerika Serikat. Lalu juga keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan itu bukan hanya acara politik saja seperti kampanye pemilihan. Negara Amerika Serikat itu merupakan sebuah negara yang menganut sistem federal yang terdiri dari 50 negara bagian, yang dimana masing-masing negara bagian itu memiliki kewenangan dan juga otoritas atau otonomi khusus dalam mengatur wilayahnya sendiri-sendiri gitu. Nah, jadi negara ini itu terbentuk dan juga memiliki sistem pemerintahan yang hampir sama dengan sistem pemerintahan yang ada di negara Indonesia gitu. Lalu juga Amerika Serikat itu di bawah konstitusi adalah negara federal yang menggunakan sistem demokrasi republik, karena masyarakatnya itu dapat memilih perwakilan untuk mewakili mereka di pemerintahan, seperti Abraham Lincoln yang merupakan mantan Presiden Amerika Serikat ke-16 itu adalah salah satu pionir dari negara Amerika Serikat yang pada kondisi saat ini menerapkan demokrasi partisipasi dengan slogan "Of the people, by the people, and for the people". Di tengah situasi politik yang represif, timbul para pemikir yang pemikirannya itu menjadi dasar ideologi atau paham bangsa Amerika Serikat. Salah satunya itu pemikir dari Eropa yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran atau ideologi paham politik Amerika Serikat, yaitu adalah John Locke. Beliau ini banyak mendapat benih-benih demokrasi yang lalu dikembangkan secara luas dan juga mendalam oleh para pemikir Amerika Serikat, yang kemudian terbentuk konstitusi sebagai dasar pemerintahan Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat itu juga menerapkan teori pembagian kekuasaan oleh Montesquieu. Di negara Amerika Serikat sendiri, partai politik disebut sebagai Recognized Political Party yang membedakan dari Limited Political Party. Jadi di negara Amerika Serikat juga seperti sama halnya dengan negara Indonesia dan juga negara Jerman yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasannya struktur atau kamar yang ada di sistem pemerintahan negara Amerika Serikat itu sama, ada eksekutif, lalu juga ada legislatif dan juga yudikatif, yang dimana kamar eksekutif ini diisi oleh seorang presiden Amerika Serikat, yang dimana dipilih oleh rakyat melalui dewan pemilihan, dan juga masa jabatannya itu selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 kali atau 2 periode gitu kan, dengan tugas utama adalah melindungi konstitusi dan juga melaksanakan undang-undang yang sudah dibuat oleh Kongres.
Lalu juga pada Kamar Legislatif ini pada pasal 1 konstitusi itu memberikan kekuasaan legislatif itu kepada para federal, kepada suatu kongres yang dibagi menjadi dua dewan, yaitu senator dan juga dewan perwakilan rakyat. Lalu juga pada Kamar Yudikatif itu memiliki cabang ketiga dari pemerintahan federal, yaitu adalah yudikatif itu sendiri ya, yang sudah saya jelaskan, yang dimana terdiri dari sistem peradilan yang terbesar di seluruh negara, yang dimana dipimpin oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Dan juga sebelum konstitusi dirumuskan telah ada sistem pengadilan atau peradilan di tingkat negara bagian masing-masing gitu. Di sini saya akan membahas terkait sistem kepartaian negara Amerika Serikat, yang dimana melanjuti dari pembahasan yang tadi, yaitu saya membahas sistem pemerintahan negara Amerika Serikat. Jadi sistem kepartaian di Amerika Serikat itu, meskipun Amerika Serikat itu adalah sebuah negara yang sangat besar, tetapi sistem kepartaian di Amerika Serikat itu bisa dikatakan sangat berbeda ya, sangat berbeda dengan negara-negara demokrasi lainnya di dunia ini. Jadi hal ini disebabkan oleh sistem kepartaian yang ada di Amerika Serikat itu hanya didominasi oleh dua partai besar, yang dimana meskipun di dalamnya masih terdapat partai-partai kecil yang mendukung dua partai besar ini gitu. Jadi dua partai tersebut itu memiliki peluang yang sangat besar untuk memenangkan berbagai macam kontestasi politik yang ada di negara Amerika Serikat itu, terutama pemilihan presiden gitu. Dua partai besar tersebut adalah Partai Demokrat dan juga Partai Republik, yang dimana pelaksanaan pemilu presiden di Amerika Serikat itu adalah sebuah proses yang dinamis dan juga sangat rumit, yang dimana hal ini disebabkan oleh adanya perubahan aturan dan juga sistem yang terjadi dari waktu ke waktu. Lalu juga prosesnya diawali dengan pemilihan dahulu atau bisa dikatakan primary election yang pertama kali digelar di negara bagian Iowa dan juga New Hampshire untuk menentukan dukungan terhadap calon-calon presiden, yang dimana hasil dari pemilihan umum itu akan menentukan apakah calon itu melanjutkan kampanye ke negara bagian lain atau bisa saja mundur dari pemilu gitu. Selain itu juga partai politik juga menggunakan proses kaukus negara bagian dan juga super delegasi untuk menentukan delegasi-delegasi yang akan hadir dalam konvensi nasional agar memilih calon presiden yang sudah ditetapkan. Di sini saya melanjutkan, yang dimana saya di sini akan memberitahu sosial budaya, yang dimana fokusnya juga tetap sama dengan fokus dari sosial budaya negara Jerman, yaitu hierarki sosial. Jadi di negara Amerika Serikat itu hierarki sosial itu umumnya tidak didasarkan secara eksklusif atau istimewa itu pada faktor tunggal seperti status ekonomi, keturunan, atau pendidikan. Namun beberapa faktor masih memainkan peran untuk dalam menentukan status sosial seseorang di negara Amerika Serikat itu. Jadi perbedaan yang kita bisa dapatkan atau simpulkan itu seperti pada hierarki sosial itu, yang dimana pada negara Jerman itu hierarki sosial itu atau status atau strata sosial itu sangat dilihat oleh masyarakat di negara Jerman, karena emang dari masa lalu atau sejarahnya, yaitu yang dimana pada saat kejayaan partai Nazi, bahwasannya pemimpinnya yaitu Adolf Hitler itu sangat memandang hierarki sosial gitu, yang dimana orang atau etnis yang di luar dari
asli negara Jerman itu akan dibantai atau dibasmi. Beda dengan Amerika Serikat yang dimana pada saat ini mereka itu masih menjunjung tinggi yang menjunjung tinggi hierarki sosial. Jadi masih lebih baik jika dibandingkan dengan negara Jerman yang memang masyarakatnya memandang status sosial gitu, beda dengan Amerika Serikat. Lalu juga pada sistem kepartaiannya itu, negara Jerman itu memiliki banyak sekali banyak sekali partai yang disajikan pada perpolitikan negara Jerman. Beda dengan Amerika Serikat yang dimana hanya didominasi oleh dua partai, yaitu Republik dan juga Demokratik. Meskipun mereka masih didukung oleh partai-partai kecil, tetapi yang mendominasi di negara tersebut hanya dua, yaitu Demokrasi dan juga Republik. Sekian dari video saya terkait perbandingan dua negara, yaitu negara Amerika dan juga negara Jerman. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.